الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد حي على حي على حي على حي على الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام رب العالمين بنعمة الألوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Shadaqallahu alazim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Judul khutbah kita pada hari ini, alangkah bahagianya, beruntungnya kata Allah mendapat kemenangan bagi orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Berlandaskan surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berbahagialah, beruntunglah dan menanglah dari godaan setan dan dari godaan nafsu. Alladzi al-mu'minuna, bagi orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang beriman yang mereka itu khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk artinya ialah takut, melihara, bersungguh-sungguh. Bagaimana caranya supaya bisa kita khusyuk di dalam sholat? Di dalam sholat seseorang baru bisa khusyuk dengan syarat 4 macam. Tanpa 4 ini tidak akan bisa khusyuk di dalam sholatnya. Jika mereka tidak khusyuk, maka celakalah bagi mereka kata Allah SWT. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah, binasalah bagi orang-orang yang sholat mereka tidak pernah ingat kepada Allah dan mereka lupa kepada sholatnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Padahal sholat hukumnya wajib. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan akan berdosa. Tapi ada di antara kita sholat bukan mendapatkan pahala rahmat dari Allah, tetapi mendapatkan laknat dan mendapatkan dosa dan disiksa dalam api neraka. Karena apa? Karena mereka tidak khusyuk di dalam sholatnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, untuk mencapai tingkatan khusyuk di dalam sholat, yang pertama ialah kesungguh-sungguhan, keinginan dan kemauan kita untuk bisa sholat kita menjadi khusyuk. Tanpa kemauan dan keinginan, apapun yang kita kerjakan tidak akan bisa terlaksana. Yang kedua namanya hudurul qalbi, hadir hati. Bisa kita sadar kita bahwa kita di dalam salat sedang menghadap Allah SWT. Sesuai dengan ucapan kita di dalam salat, wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuhadapkan wajahku ke hadirat Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan patuh lagi menyerahkan diri. Kita sadar bahwa kita menghadap Allah SWT, tapi ada di antara kita kadang-kadang yang dilarang oleh Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendirikan salat, janganlah kamu menghampirkan salat padahal kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk ada 2 macam. Ada mabuk secara umum, ada mabuk khusus umpamanya tengget dan sebagainya. Kalau umum banyak, ada yang mabuk harta, ada yang mabuk pangkat, ada yang mabuk bermacam-macam mabuknya. La taqrabus salata, kata Allah, jangan kamu hampiri salat hatta ta'lamu ma taqulun,
hingga kamu menyadari, mengetahui apa-apa yang kamu ucapkan di sholatmu. Yang ketiga, muraqabah. Muraqabah artinya kita harus ingat kepada Allah. Sadar bahwa kita setiap apa saja yang kita baca didengar oleh Allah, sesuai dengan ucapan kita sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Pada saat itu kita dalam keadaan sujud rukuk, kita memuji Allah. Allah menjawabnya, sadaqta abdi a'zamtani, benar engkau hamba-Ku kata Allah, engkau agung-agungkan aku. Karena hakikat dan tujuan kita rukuk adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah menjawab bacaan kita yang subhanallah azimi wa bihamdihi, maha suci zat Tuhanku yang maha agung dengan segala puji-pujiannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kita harus sadar bahwa apa saja yang terlintas di dalam pikiran kita, hati kita, semuanya diketahui oleh Allah, baru kita bisa khusyuk. Pada saat itu kita membaca Fatihah umpamanya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Allah tahu, Allah mengetahui apa yang kita baca dan apa saja yang di dalam hati kita itu. Pada saat itu Allah menjawab, zakartani ya abdi, kata Allah, engkau sebut-sebut aku ya hamba-Ku, engkau ingat kepadaku wahai hamba-Ku. Allah bangga pada saat kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucap kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Dijawab Allah, hamidani ya abdi, engkau puji aku ya hamba-Ku, engkau sanjung hamba-Ku. Akan jatuh sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, bahwa kita harus sadar apa saja gerak-gerik kita, perbuatan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Sidang Jumat. Kalaulah kita dapat di dalam muraqabah ini, setiap apa saja yang kita ucapkan didengar oleh Allah, kita berbisik dengan Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Sholatu munajat ila rabbi," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat itu adalah berbicara, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah celakanya kadang-kadang orang tidak sadar bahwa dia dalam keadaan berbicara dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada di antara kita bermain-main dalam solatnya, tapi kalau menghadap orang yang berpangkat tinggi, tunduk bukan main. Kalaulah kita bisa memperhatikan bagaimana tentara dan polisi, ketika mereka hormat kepada pimpinannya, mereka siap gerak, tegas mereka. Tetapi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bermalas-malasan. Allah yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan, innal munafiqina idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang yang munafik lain di hati, lain di bibir, lain pula perbuatannya. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka mendirikan salat, mereka dalam keadaan bermalas-malasan. Malas saja sudah dikutuk oleh Allah, apalagi bermain-main. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tertipu kadang-kadang kita oleh diri kita sendiri. Kalau menghadap makhluk main lagi, kita menghadapkan sesuatu darinya, tapi menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha besar, bermain-main. Allah celakanya orang-orang yang seperti ini. Apa sebabnya? Karena tidak mengetahui, karena tidak perlu dengan ilmu agama. Tapi kalau untuk ilmu
ilmu dunia. Pertama masuk awal dulu setahun, masuk TK setahun, masuk SD 6 tahun, belajar masuk SMP 3 tahun, masuk SMA 3 tahun, itu saja sudah 14 tahun. Belum kuliah lagi S1, S2, S3. Tetapi untuk akhirat, solatnya bagaimana waktu dia tamat SD dulu dan kuliah dulu dan MBA itu sampai tua dan sampai mati begitu saja, sehingga tidak perlu untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Sesungguhnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Setelah kita dapat 2 macam, 3 macam, pertama bersungguh-sungguh, yang kedua kita sadar bahwa kita menghadap Allah, yang ketiga kita muraqabah, yaitu sadar pula kita bahwa kita dilihat oleh Allah SWT. Yang keempat yang perlu kita sadari bahwa aku mengerti kita setiap apa saja yang kita perbuat. Sebab di dalam salat kita ada 3, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Setiap apa saja yang kita ucapkan kita paham, kita mengerti. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil, hormat sama manusia sebelah tangan, hormat kepada Allah membesarkan Allah 2 belah tangan. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil, pada saat itu dijawab Allah, sadaqta ya abdi akbar tani. Benar engkau ya hambaku, engkau besarkan aku bertambah, engkau agung-agungkan aku. Sujud dan rukuk, sujudnya rukuk adalah mengagungkan Allah. Membaca Fatihah tujuannya adalah untuk munajat Allah, bercakap-cakap sama Allah Subhanahu wa taala. Sujud tujuannya adalah meninggikan zat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ucapan kita, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Maha suci zat Tuhan yang maha tinggi dengan segala puji-pujiannya. Setelah itu kita duduk, namanya duduk tahiyat. Tahiyat tadi menghormati Allah SWT. Kita baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatullillah. Segala kehormatan adalah untuk Allah. Segala puji-pujian dan kebaikan dan keberkahan adalah milik Allah SWT. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Inilah khutbah kita yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kami sendiri dan kepada saudara-saudara, bapak-bapak, dan kita dapat nanti melaksanakan sholat kita secara khusyuk supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bi ayatil Qur'anil Hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhihu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا بالعبادة وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالصلاة وثبتنا بالاستقامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان والإيتاء وينهاكم عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا